Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharamika wa bifadli aman siwa ya Mughni ya Fatah ya Basit ya Wahhab ya Rahman ya Wasi ya Razaqa lima yurid as'aluka rizqan kasiron wa ginaan wa wasian wa midroran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'al lima yurid Agnini bihalalika anharamika wa bifadli aman siwa Allahumma tawalla umurana bid dunya wal akhirah wa la takilna ila nufusina wa min khalqika wa atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya Ghani ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharamika wa bifadlika aman siwa Allahumma arjunal qurba bila bala'in wa as'aluka lutfan wa aunan wa ridho Allahumma asgil jawarihana bito'atika wa kulubana bima'rifatika ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika anharamika wa bifadlika aman siwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqad wa mudha'afatiha wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bi
halalika an haramika wa bi fadli aman siwa. Ya Allah, Maha Kaya lagi Maha terpuji, Maha Pencipta lagi Maha mengembalikan, Maha Penyayang lagi Maha Kasih. Kayakan aku dengan rezeki halal, bukan yang haram, dengan semata karuniamu, bukan yang lain. Ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid. Aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika aman siwa. Ya Mughni ya Fatah ya Basit ya Wahab, ya Rahman ya Wasi'u ya Rajaka lima yurid. As'aluka rizqan kasiron wa ginaan wa wasi'an wa midroran wa mubarakan. Wahai yang mengkayakan lagi Maha Pembuka, Maha luas lagi Maha wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Syekhul Fatihah. Auzubillah minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Iqazul Himam Syekh Muhammad Al-Zibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Muhammad Al-Zibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Allah memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Allah membukakan rezeki dan nikmat kepada kita. Allah bukakan hal-hal yang terkunci daripada kebaikan-kebaikan, dibuka oleh Allah luas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi lah. Alhamdulillah. Dalam halu rumus ya, dalam halu rumus minggu kemarin Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW 3 perkara, gitu kan? Yaitu, ya Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa itu ihsan? Pabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajal hadis anna adabas suluki. Ujar Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Rasulullah menerangkan dalam hadis tersebut anna adabas suluka, anna adabas suluki, bahwasanya adab-adab orang bersuluk itu orang yang secara khusus hidupnya banyak ingin mendekatkan diri kepada
kepada Allah, suluk namanya. Orangnya disebut dengan salik ya. Suluk itu perbuatannya, salik itu orangnya. Pikid matil muluki salah satu. 3 perkara orang yang ingin dekat kepada Allah itu di dalam agama kita. Ini pokok keagamaan kita. Yang pertama adalah al-Islam wal iman. Al-Islam itu apa? Pal Islam qiyamul badan biwazaibil ahkam. Islam itu ialah tegaknya badan kita. Jadi kita melakukan, habisin sholat isya kita, itu namanya menegakkan Islam, yaitu berdirinya badan kita. Itu kan gerakan, apalagi sholat tarawih lah, lalabana lah. Kita tegak, padahal sunat aja sholat tarawih itu, tapi kita tegakkan juga. Kenapa? Karena kita ingin menegakkan Islam. Menegakkan Islam biwazaifil ahkam, dan mendisiplinkan diri dalam hukum-hukum Allah. Itu Islam. Jadi kita ini 3 harus ada dalam diri kita ini. Yang kedua al-iman qiyamul qalbi. Iman itu soal hati. Qiyamul qalbi, menegakkan hati. Biwazaifil istislam, bagaimana kita bisa tunduk dan berserah diri kepada Allah melewati agama yang suci ini. Itu namanya iman. Jadi iman itu menegakkan hati kita agar hati kita tetap tunduk dan taat kepada Allah melewati agama ini. Makanya tadi ketika ada orang mulai tidak ke majlis taklim atau mulai sembahyang ibadah ditinggalkannya, zikir berkurang dia, maka berarti imannya menurun. Imannya, termometer imannya menurun, kekuatan imannya berturun ke 5 aja. Kenapa? Terlihat biwazaifil istilam. Istilam di sini adalah dia tidak lagi disiplin tunduknya kepada Allah. Itu membuktikan imannya berkurang. Jadi bila kita malas mengerjakan ibadah, berarti itu iman kita berturun. Bila kita rajin beribadah, berarti iman kita bertambah. Nah, yang ketiga al-ihsan. Nah, ini yang juga sangat sulit dipahami, ialah qiyamur ruh, tegaknya ruh kita bimusyahadatil alam, untuk menyaksikan Allah di kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling susah. Ihsan namanya, yaitu menegakkan hati supaya musyahadah, menyaksikan terus-menerus keagungan, kebesaran Allah dan keindahan Allah di alam semesta ini. Subhanallah. Jadi ada 3 pokok lah: iman, Islam, dan ihsan, atau disebut dengan Islam, iman, ihsan. 3 perkara. Nah, menegakkan ruh itu kayak apa? Yang terakhir, ihsan ya, menegakkan ruh. Nanti itu dibagi lagi 2 ya, tapi pokoknya begini dulu. Ihsan itu agar ruh kita ini tersambung terus dengan Allah. Kemarin musyahadah, melihat semut, kita ingat kepada Allah. Melihat hewan, ingat kepada Allah. Melihat teman kita, ingat kepada Allah. Melihat manusia, ingat kepada Allah. Melihat handphone orang handphone orang, ingat kepada Allah. Melihat handphone sendiri, ingat kepada Allah. Ingatnya ini adalah kebaikan-kebaikan Allah, ijah dan kemuliaan Allah. Itu namanya menegakkan roh tuh, supaya musyahadah terus kepada Allah. Musyahadah itu terus musyahadah, dilakukan terus. Itu berarti jiwa itu tetap wusul, atau ruh kita itu wusul. Ruh kita itu wusul artinya sampai kepada Allah aja wajalla. Padahal Allah itu dihijab
atau kita ini terhijab oleh benda-benda di sekeliling kita ini, oleh manusia, oleh benda, oleh makhluk dalam alam ini. Kita kan terhijab tuh. Kenapa? Di mana yang terhijabnya? Yang kita lihat kan manusia. Abah Nanang misalnya, yang kita lihat memang Abah Nanang. Itu kan berarti kita terhijab. Orang yang tidak terhijab ialah orang yang melihat si Abah Nanang. Itu bukan Abah Nanang, tetapi adalah Maha Penciptanya, Maha yang menggerakkannya, Maha yang mengatur si Abah Nanang. Nah, melihat kita mengunjun, meraminya apa nih, memancing lah, sampai begadang malam duduk di apa, di jukung atau di pembatangan kita lah, jala sikla semalaman tuh, sampai mata mengantuk, kasih kerja lagi, nunggu apa tuh jerujutnya, nunggu jerujutnya, mau takjud kita. Apalagi ada kawan bungo lima manguir pakai apakalah, ajut kita langsung kita tangkap tuh, bisa terjun ke sungai kita. Maka bila kita hanya melihat itunya saja, bagian itu saja, maka kita namanya terhijab. Orang yang sudah ihsan, nah ini sudah orang sudah ihsan, orang yang sudah wusul, orang yang sudah tegak ke ruhnya, yang dilihatnya adalah betapa hebatnya Allah mengadakan ikan itu, tentu dari Allah aja wajalla, yaitu bagian kebesarannya yang membuat kita tertarik. Subhanallah. Jadi itu arti orang yang mukasyafah. Berarti mukasyafah, orang yang mukasyafah dalam arti ini, mukasyafah uluhiyah namanya, orang itu sudah wusul, orang itu sudah tegak hatinya, ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ada orang sembahyangnya, ibadahnya sudah banyak, tapi dia tidak melihat itu, tidak melihat dibalik dari kehidupan nyata ini Allah Azza wa Jalla yang memerankan kehidupan ini banyak hal, Allah Azza wa Jalla, maka berarti orang itu masih terhijab, berarti orang itu masih jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah diantara pengertian dekat dan jauh dengan Allah, melewati termometer namanya ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil manfaat di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada pulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babi niat, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi.